Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Farah Maulida Ajmala, nomor absen 14, beserta teman saya Disatania Putri Arifa, nomor absen 1 dari kelas 12 MIPA B, akan memaparkan materi bab 2 mengenai meyakini adanya kode dan kodar. Nah, pertama-tama kita akan memasuki pengertian dari kode dan kodar. Apa sih kode dan kodar itu? Dari berbagai sumber, banyak sekali pendapat-pendapat berbeda mengenai pengertian kode dan kodar. Di sini saya hanya akan memaparkan pengertian kode dan kodar berdasarkan istilah secara garis besar, yaitu berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Seperti yang terdapat pada Quran Surah Al-Furqan ayat 2, yang artinya adalah yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Di bagian kalimat terakhir, yaitu dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya, bermakna bahwa kode dan kodar atau takdir yang dialami oleh para hamba-hambanya adalah ketetapan yang terbaik untuk mereka. Iman kepada kode dan kodar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya, atau bisa juga diartikan sebagai mengimani adanya ilmu Allah yang qadim dan mengimani adanya kehendak Allah yang berlaku serta kekuasaannya yang menyeluruh. Hal ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ila fi kitabim min qabli an nabra'aha in dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Iman kepada kode dan kodar meliputi 4 prinsip, yaitu pertama, iman kepada ilmu Allah yang qadim atau tidak berpemulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat penyeluruh. Yang keempat, iman bahwa Allah adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada 2 macam. Pertama, takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Misalnya seperti kelahiran, kematian, atau bentuk fisik seseorang. Kemudian yang kedua adalah takdir mualak. Takdir mualak adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita menjadi arsitek. Nah, untuk mencapai cita-citanya tersebut, ia belajar dengan tekun. Akhirnya, apa yang ia cita-citakan menjadi kenyataan. Ia akhirnya menjadi arsitek yang sukses. Namun, perlu digarisbawahi bahwasannya diperlukan usaha atau ikhtiar, doa, dan tawakal untuk takdir mualak. Hal ini tertulis dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, selanjutnya ada pentingnya ikhtiar, doa, serta tawakal. Kode dan kodar atau takdir berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya, keberhasilan seorang hamba tergantung sejalan atau tidaknya dengan sunatullah. Beriman kepada takdir akan selalu terkait dengan 4 hal yang tidak terpisahkan, yaitu sikap optimis terhadap takdir terbaik Allah, kemudian ada ikhtiar, doa, dan juga tawakal. Sikap optimis akan takdir terbaik Allah merupakan jalan pertama bagi seorang hamba untuk membukakan pintu hati dan pikirannya
agar dapat meyakini bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah sesuatu hal yang sudah digariskan, dan itu adalah pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada ikhtiar. Saat seorang hamba mempunyai keinginan atau pencapaian yang diinginkan, mereka akan selalu dibutuhkan adanya usaha untuk mencapai semua itu, walaupun sudah ditakdirkan akhir akan bagaimana, tetapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu adanya takdir mu'alaq dan mubram, yaitu ada takdir yang bisa diubah atau ada yang tidak bisa diubah sama sekali. Nah, usaha ini tidak melulu sesuai dengan hasil, dan hasil juga tidak melulu sesuai dengan usaha. Tapi percayalah bahwa walaupun sudah bekerja keras 100% gitu misalkan, kemudian hasilnya tidak 100%, dan kalian hanya akan kecewa atau bahkan marah. Tapi sebaiknya jangan seperti itu, karena percayalah bahwa kedepannya akan ada yang lebih baik dari hal itu. Kemudian yang selanjutnya adalah doa. Doa adalah ikhtiar, tapi dalam bentuk hubungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi ikhtiar kesannya adalah duniawi, ini adalah doa ini adalah pendukung dari ikhtiar yang kita lakukan di dunia. Doa bisa menumpang ikhtiar yang sudah kita lakukan, dan doa pun termasuk dengan ikhtiar. Kemudian yang terakhir ada tawakal. Setelah kita melakukan semua itu, kita menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Tawakal ini adalah bentuk kepercayaan kita terhadap adanya qada dan qadar, sehingga apapun yang sudah kita lakukan, kita akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada qada dan qadar memiliki banyak hikmah. Di antaranya, pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha, sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kata-kata, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.